Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam tercurah kepada baginda Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan satu surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di sepertiga hari terakhir daripada bulan Ramadan. Thulutsai Ramadan dhahaba wa thuluthul akhar dhahabun. Katakan dalam satu ungkapan, 2/3 bulan Ramadan telah pergi. Sepertiga sisanya adalah emas. Kita sekarang ada pada waktu di antara bulan Ramadan yang diungkapkan dengan kata-kata emas. Karena memang di dalamnya semakin akhir Ramadan itu semakin melimpah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasannya akhir daripada Ramadan itu adalah itqun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula kali panjenengan melebet golongane tiang-tiang sing angsal pembebasan neraka saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sekarang ini adalah momentum banyak-banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, juga akhir daripada bulan Ramadan ini diduga kuat disitulah tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan Lailatul Qadar. Satu malam yang ditunggu-tunggu, dicari-cari oleh setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu surat khusus yang menjelaskan tentang malam ini. Surat tersebut juga dinamakan dengan nama malam tersebut, yaitu Suratul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan dalam surat ini bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang khairun min alfi syahrin. Khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun maka berjumlah kurang lebih 83 tahun. Malam Lailatul Qadar ini dia lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah barang siapa melakukan amal ketaatan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amal ketaatan yang dia lakukan satu malam itu adalah lebih baik daripada amal ketaatan yang dilakukan oleh orang selama 83 tahun atau 1000 bulan tanpa berhenti. Tanpa berhenti karena makan, tanpa berhenti karena minum, tanpa berhenti karena mandi, tanpa berhenti karena apapun. Sebagai ilustrasi, apabila ada orang yang pada malam Lailatul Qadar
dia melakukan sholat, maka sholatnya itu lebih baik daripada orang yang melakukan sholat 83 tahun atau 1000 bulan tanpa henti sama sekali. Terus saja dia melakukan sholat selama 1000 bulan. Sholatnya orang yang Lailatul Qadar walaupun hanya sebentar adalah lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Di sini kata-kata khairun, lebih baik, itu dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjelaskan lebih baik itu berapa. 84 tahun beribadah adalah lebih baik daripada 83 tahun. 85 tahun lebih baik daripada 83 tahun. 100 tahun lebih baik daripada 83 tahun. 200 tahun lebih baik daripada 83 tahun. 1000 tahun lebih baik daripada 83 tahun. 100.000 tahun lebih baik daripada 83 tahun. 1 juta tahun, 100 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, semuanya lebih baik daripada 83 tahun. Di sini Allah tidak membatasi berapa tahun, sehingga bisa bermakna 100 tahun, bisa bermakna ibadah kita adalah ibadah 1000 tahun, bisa bermakna 100.000 tahun, bisa bermakna 1 juta tahun, bahkan bisa bermakna kalau ada bilangan lebih dari triliunan tahun, bisa bermakna itu. Karena lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau dikonversi kepada tahun lebih baik dari 83 tahun, itu mutlak dalam ayat tersebut. Tidak ada hadis atau dalil lain yang mengkhususkan jumlahnya sekian tahun, tidak. Sehingga Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali kemuliaan dan lipat ganda pahalanya. Oleh karena itu, sejak dari zaman dulu sampai sekarang, sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga para ulama, para sholihin yang hidup di zaman sekarang, mereka semua berlomba-lomba berusaha untuk menggapai Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas kelak beliau akan dimasukkan surganya Allah Ta'ala, dan bukan hanya sekedar surga, tapi surga yang paling tinggi derajatnya. Bahkan bagi kita selain Nabi Muhammad SAW, kenikmatan surga yang paling tinggi, derajat pangkat ahlul jannah adalah yang paling tinggi, mendapatkan karunia ma'iyatun Nabi Muhammad SAW wa murafaqatuh, kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW dan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tentu kalau kita saja bisa bersama dengan Nabi SAW, itu merupakan derajat, pangkat, kedudukan ahlul jannah yang tertinggi, maka bagaimana dengan pangkatnya Nabi Muhammad SAW? Akan tetapi Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau kedudukannya demikian mulia, kalau sudah 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, syadda mi'zarah, mengencangkan tali, mengencangkan kain, mengencangkan sarungnya. Artinya beliau sungguh-sungguh di dalam beribadah. Ini menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat agung mulia di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sekali lagi sehingga dikatakan thulutsai Ramadan dhahaba, thulutsul akhir dhahabun. 2/3 Ramadan telah lewat, telah hilang, telah ada di belakang. Akan tetapi 1/3 sisanya adalah emas. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan yang paling penting, dan juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa daripada bulan Ramadan ini. Yang paling penting, banyak orang bisa taat, akan tetapi meninggalkan maksiat tidak semua orang bisa. Banyak orang yang taat tapi dia tidak kuat meninggalkan maksiat. Yang terpenting, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, fokus tinggalkan maksiat. Fokus tinggalkan maksiat. Sekali lagi, melakukan ketaatan. Anda sholat banyak, gampang. Anda
baca Al-Quran banyak, gampang. Anda sedekah banyak, gampang. Akan tetapi jaga pandangan dari yang haram, jaga lisan dari yang haram, jaga pendengaran dari yang haram, jaga perut dari yang haram, jaga kemaluan dari yang haram, jaga tangan dari yang haram, jaga kaki dari yang haram. Itu adalah perkara yang tidak mudah. Itu adalah perkara yang butuh konsentrasi, butuh totalitas, butuh fokus. Banyak orang, Masya Allah, lebih baik daripada tidak sama sekali. Kuat ibadahnya, akan tetapi lemah di dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Fokuskan, kalau ingin dapat Lailatul Qadar, walaupun Anda ibadahnya kuat, akan tetapi masih tidak ada keseriusan di dalam meninggalkan maksiat, sama saja tidak mendapatkan apa-apa. Fokuskan di dalam meninggalkan maksiat. Kemudian tambahkan ketaatan. Tapi yang nomor satu adalah tinggalkan kemaksiatan. Maksiat lisan itu susah untuk ditinggalkan. Al-ghibatu wan namimatu wal kadhib. Rasan-rasan, adu domba, bohong, itu perkara yang susah untuk ditinggalkan. Sepanjang tahun kita habiskan untuk itu semua. Maka hanya 10 hari saja, bahkan kurang, saya rasa layak untuk kita berusaha meninggalkan perkara-perkara tersebut demi mendapatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Jadikan akhir daripada Ramadan kita adalah akhir yang baik. Kalau kemarin-kemarin masih belum bisa, masih banyak kemaksiatan, masih ada kesempatan. Dan kesempatan yang akhir dari bulan Ramadan ini adalah zahabun, emas. Maka jangan lewatkan. Mari sama-sama saya menghimbau diri saya sendiri secara khusus dan panjenengan para jamaah secara umum, kita fokus tinggalkan maksiat betul-betul, kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan ini waktu yang mulia. Jangan sia-siakan peluang yang emas ini. Jangan sia-siakan kesempatan agung ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak hal di dalam hari-hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa betul-betul meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar kapan terjadi? Para ulama berbeda pendapat sejak zaman salaf sampai zaman khalaf, sejak para sahabat hingga para ulama saat ini, mereka memiliki pendapat berbeda-beda. Terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasannya setiap tahunnya Lailatul Qadar berpindah-pindah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar tetap. Di antara yang tetap, sebagaimana sering diulang-ulang oleh guru kita almarhum al-maghfurlah Al-Kiai Al-Hajj Muhammad Basri Alwi Murtada, bahwasannya malam Lailatul Qadar di antara yang menetapkan tanggal setiap tahunnya tidak berpindah adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bukan orang sembarangan. Nomor satu, beliau adalah termasuk kalangan sahabat. Yang kedua, beliau adalah habrul ummah, ulamanya umat ini. Yang ketiga, beliau adalah digelari turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Yang ketiga, beliau digelari Sayyidul Mufassirin, sayyidnya para ahli tafsir. Beliau mendapatkan semua itu karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan dengan betul
Abdullah bin Abbas ini terhadap agama dan ajarkanlah dia dengan ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memiliki kemampuan tafsir lebih daripada yang lain-lain di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasannya bulan Ramadan terjadi Lailatul Qadarnya pada tanggal 27. Beliau mengambil tafsir isyari, mengambil isyarah daripada surah Al-Qadar. Yang pertama, beliau mengambil isyarah dari jumlah ucapan Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar berjumlah 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3. Kemudian jumlah huruf Lailatul Qadar adalah 9. Lam, ya, lam, ta marbutah. Alif, lam, qaf, dal, ro, 9. 9 dikali 3 jumlahnya adalah 27. Kemudian beliau juga mengambil isyarah dari jumlah keseluruhan mufradat atau kata-kata di dalam surah Al-Qadar. Jumlah kata yang ada di dalam surah Al-Qadar adalah 30. Hal ini mengisyarahkan 1 bulan, hari-hari dalam 1 bulan. Kemudian tepat pada hitungan yang ke-27 adalah kata ganti atau dhamir hiya. Yang hiya ini kembalinya kepada Lailatul Qadar artinya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya, tadi kurang 1 wawunya. Hiya 7 hatta matala'il fajar. 27 pas di kata hiya, dan hiya itu artinya adalah Lailatul Qadar. Maka dari sini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita rasakan bagaimana animo kaum mukminin dalam beribadah, bagaimana kekuatan semangat kaum mukminin untuk beribadah pada tanggal 27 Ramadan lebih daripada hari-hari lain. Bahkan lebih daripada hari-hari ganjil di 10 bilangan akhir daripada bulan Ramadan. Lebih dari tanggal 21, lebih dari tanggal 23, lebih dari tanggal 25, lebih dari tanggal 29. Coba kita perhatikan, kalau sudah malam 27, rame orang pada malam hari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak di sini, tidak di belahan dunia lain, di Jazirah Arabiyah, di tanah haram Makkah dan tanah haram Al-Madinah Al-Munawwarah sama. Kalau di tanah haram Makkah, kalau sudah umroh tanggal 27 Ramadan itu sama ramenya seperti haji akbar. Sangat ramai. Oleh karena itu ada rahasia memang di dalam tanggal 27 Ramadan. Dan ini barangkali rahasianya adalah wallahu a'lam, tidak tahu. Karena memang walaupun ada isyarah-isyarah. Ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang menggunakan metode kalau masuk pada hari ini, hari Senin, bulan Ramadannya atau awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar hari ini. Kalau hari Selasa masuknya Lailatul Qadar hari ini dan seterusnya. Banyak para ulama menyatakan Lailatul Qadar itu seperti demikian. Akan tetapi tidak ada yang tahu secara pasti. Karena memang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena memang sir rahasianya Lailatul Qadar ada pada penyembunyiannya itu. Disembunyikannya Lailatul Qadar itu rahasianya. Kalau Lailatul Qadar tidak disembunyikan, maka kita tidak beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Kalau Lailatul Qadar langsung diberitahu terjadi pada tanggal 27 secara pasti sudah nas Al-Qur'an, nas hadis 27. Maka orang ya njujuk tanggal 27. Tidak hidup ibadah-ibadahnya di malam-malam bulan Ramadan. Nabi SAW tidak menyatakan. Nabi hanya memerintahkan kita melakukan taharro. Berusaha keras untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Isyarah hanya begitu saja. Ini menunjukkan memang tidak ada kepastian tanggal Lailatul Qadar. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali ditampakkan kepada orang-orang pilihannya, yaitu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu bahwasannya Lailatul Qadar tanggal sekian. Hari ini diberitahu. Tapi tidak untuk orang umum. Kenapa? Kalau Lailatul Qadar diberitahukan kepada wali, tidak ada masalah. Wali itu tahu Lailatul Qadar kapan, di mana, tetap ibadahnya istiqomah. Sama seperti dia tidak tahu Lailatul Qadar. Ibadahnya sama para wali. Karena para wali itu tidak mungkin tidak istiqomah ibadah. Tidak mungkin. Dia tahu kapan Lailatul Qadar, tetap mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan sepanjang tahun ibadahnya ya seperti itu. Tapi nek jenengan wali-wali daya dikasih tahu Lailatul Qadar tanggal sekian, sudah ibadah hanya malam itu saja. Setelah itu santai. Wis dapat 83 tahun, umurku ae paling enggak nganti 83 tahun. Wis nyantai ae wis. Itu kalau wali-wali daya. Tapi kalau waliullah enggak begitu. Mau dapat Lailatul Qadar, mau tidak dapat, ibadahnya sama, tetap istiqamah. Oleh karena itu Allah memberitahukan kepada mereka. Akan tetapi kepada kita Allah tidak memberitahukan. Semuanya disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah bukan Lailatul Qadarnya. Poinnya adalah kita beribadah atau tidak. Poinnya di situ. Jenengan hanya sibuk mikirkan tanda-tanda Lailatul Qadar, dihafalkan luar kepala dan setiap malam diamati. Sama saja bohong kalau tidak ibadah. Lebih baik orang yang tidak tahu kapan Lailatul Qadar akan tetapi setiap malam dia ibadah secara stabil, konstan. Itu lebih baik, pasti dapat itu. Enten tiang saben maleman dugi tumut kali rencang-rencange ten masjid jamek. Tapi yang lainnya masuk masjid, dia tidak masuk masjid, ngopi ten alun-alun. Ditangleti, lho napa ojak? Kok gak gelem mlebu nang masjid? Lek aku ndek jero masjid gak iso ndelok alam sekitar. Tanda-tanda Ramadan itu kelihatan dari alam sekitar. Kita delok dhisik. Iki rembulan iki ya apa? Padang apa enggak? Padange iku ya apa sesuai ciri-ciri enggak? Angin iki ono apa enggak? Kemudian bagaimana suasana ini, semua binatang itu tenang, hening atau tidak? Iku wis ono catetane, ilmune ono iku, kena dititeni Lailatul Qadar. Gak mlebu masjid, mek ngopi ambek ndelok alam, iki Lailatul Qadar gak yo? Lailatul Qadar gak yo? Iki padha ae goro. Mending yang gak usah ndelok begitu-begitu langsung masuk masjid ikut maleman. Kata ngoten niku. Ada orang yang sudah ngurus sudah kapan Lailatul Qadar, pokoknya tak jaring mulai dari awal Ramadan sampai akhir aku ibadah tiap malam lah oleh ya. Nggak usah mikir Lailatul Qadar itu kapan. Lailatul Qadar itu ibarat, untuk mendapatkannya ibarat jika diumpamakan Lailatul Qadar itu dengan ikan, metodenya bisa menangkap ikan pakai tangan, monggo. Menangkap ikan dengan mancing, monggo, atau dengan jaring. Cuman bedanya kalau pakai tangan potensi luput.
Kalau pakai pancing, potensi umpannya tidak dimakan. Tapi kalau pakai jaring, semakin besar jaringnya, maka semakin besar kemungkinan untuk mendapatkannya. Ibarat kolamnya ini adalah bulan Ramadan 30 hari. Kalau misalkan panjenengan itu jaringnya adalah malam-malam ganjil yang terakhir, ada berapa malam? 5 malam. 5 malam dari 30 malam berarti berapa? Seperenam kan ngoten. Seperenam 5 banding 30 atau 16%. Jenengan hanya jaring area 16%, 84% area tidak kena jaring panjenengan. Ya potensi mendapatkannya hanya 16%. Kalau jaringnya diperluas, jenengan ibadah 10 malam terakhir, ganjil ya ibadah, genap ya ibadah, maka jaringnya lebih luas lagi 32% jaringnya. Area skala yang dijaring. Tapi kalau misalkan seluruh kolam dijaring mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, kira-kira pasti dapat tidak? Pasti dapat. Wong sak kolam dijaring, nguras tambak niku jenenge. Mesti oleh. Nah, jadi ada yang paling penting adalah bagaimana kita beribadah. Senes ngaji bab tanda-tanda Lailatul Qadar. Nggih niku didamel pengetahuan saja, tapi bukan itu yang penting. Ada kan seneng kajian tanda-tanda Lailatul Qadar. Terus jenengan nek angsal tanda-tandai, jenengan badhe lha apa? Perhatikan mengamati alam semesta ngoten. Nggih mboten usah pun pokok ibadah saja malam itu. Beberapa orang malah yang fokus ibadah ndak pakai mencari ningali rembulan, merasakan tiupan angin, mboten kados ngoten niku pun. Pokoknya ibadah tok, malah kadang diberi tanda Lailatul Qadar yang lebih dahsyat. Banyak riwayat mengatakan bahwasannya ada orang ketika tengah-tengah ibadah tiba-tiba dia melihat pohon ini pada sujud. Ada yang melihat malaikat turun penuh langit itu dan seterusnya. Nah, ini diberi kemuliaan seperti itu. Tidak pakai ngopi gak gelem mlebu wis nek jopo sampai deloki langit. Tidak pakai begitu. Dia ibadah oleh Allah Ta'ala diberi tanda sendiri. Banyak itu. Banyak yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang mendapatkan Lailatul Qadar dan diberitahu bahwasannya itu adalah Lailatul Qadar. Ada yang paling banyak mendapatkan Lailatul Qadar tapi dia tidak tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bagaimana cara mendapatkannya? Ya tiap orang beda-beda levelnya. Beda-beda levelnya. Level yang paling tinggi adalah dia menghidupkan sepanjang malam. Mulai ba'dal maghrib sampai dengan tulu'ul fajar, subuh, semuanya dia hidupkan dengan ibadah. Bahkan dia tidak bicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun sesuatu itu mubah. Kalau tidak perlu, tidak ngomong. Kalau tidak perlu, dia tidak melakukan sesuatu. Semuanya untuk ibadah. Nah, ini level seperti levelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka semua. Niku kalau Kanjeng Nabi sampai firiwayatin ranjang dipannya beliau dibawa ke masjid. Tapi ten mriki nggih ojo ditiru. Seneni takmir. Kanjeng Nabi rumahnya Sayyidah Aisyah itu sing sakniki dados makame Kanjeng Nabi niku sandingane niku sampun masjid. Jangan ditiru bawa dipan, tapi tiru di dalam masjid tidak keluar. Orang iktikaf 1 hari itu akan mendapatkan di antara balasan yang Allah siapkan untuk orang yang iktikaf 1 hari lillahi ta'ala ibtigha wajhillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala
senes karena dikepung wong nagih utang. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala enten tiyang waduh ten masjid mawon gak metu-metu. Apa disanggong debt collector ndek omahe. Gak wani metu aja mulih wis katenan di mana wis nang masjid ae wis nyingit. Mboten ngoten. Niki karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan? Allah akan menjauhkan dia dari neraka sejarak salatsu khanadik, 3 parit. Yang satu paritnya itu seukuran antara langit dan bumi. Seukuran antara langit dan bumi. Berapa berarti? Ya, nggih tebel lah pokoknya. Itu dijauhkan dari api neraka. Itu satu hari iktikaf seperti itu. Nah, kita kembali, ya diutamakan kita iktikaf. Diutamakan kita iktikaf kalau malam-malam Ramadan. Tapi apakah harus iktikaf terus kemudian yang tidak iktikaf tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Nggih mboten. Wong surah Al-Qadar itu turunnya kan di Makkah. Di Makkah niku tasik dereng enten masjid. 13 tahun Nabi SAW belum bangun masjid di Makkah. Lah kalau Lailatul Qadar suratnya itu keterangannya turun di Makkah, kemudian masjid belum ada, terus disyaratkan kalau Lailatul Qadar itu harus iktikaf, ya berarti selama 13 tahun ya muspro itu ayat turun. Tidak mungkin tahsilul hasil namanya. Tidak mungkin muspro. Artinya apa? Kesimpulannya Lailatul Qadar itu tidak terkait dengan iktikaf. Artinya ibu-ibu misalkan badhe iktikaf dilarang kali suami. Napa nggih kira nganjenengan tangleten bapak niku. Apa kok bengi-bengi gak oleh metu nang masjid. Nah, berarti nggih tanglet dhewe. Atau enggak ada momongan atau bahkan mungkin haid, nifas, tidak bisa ke masjid pun khawatir. Niki pertanyaan sing diwangsal-wangsuli saben-saben tahun. Tiang haid, tiang nifas ya napa Ustaz? Saged angsal Lailatul Qadar mboten saged ten masjid. Angsal. Mboten enten kaitane iktikaf kali Lailatul Qadar. Hanya saja kalau pas orang itu iktikaf memang potensi besar mendapatkan Lailatul Qadar. Dari segi apa? Tiang nek iktikaf niku insyaallah mboten ngelampahi maksiat. Sinten sing badhe maksiat ten masjid? Pengin kualat kan ngoten. Ndak maksiat di masjid itu. Kuatir buka HP sing aneh-aneh mboten wantun ten masjid. Nggih napa nggih? Badhe misu-misu ten masjid wantun jenengan. Lek gak ditapuk malaikat. Kan mboten mungkin kan? Jadi memang terjaga kalau di masjid. Niku lajeng pahala itikaf juga dapat pahala itikaf sehingga kalau turun Lailatul Qadar senajan panjenengan keturun itikafe angsal mantun niat wirid wis ancang-ancang ten omah aku tak wirid 25.000 kali. Si oleh selawi wis turu. Tapi sampun niat iktikaf ten masjid. Berarti kan dapat pahala apa? Iktikaf. Iktikaf pahala ibadah tidak? Pahala ibadah. Pas tepak Lailatul Qadar nggih angsal kados tiyang iktikaf 83 tahun lebih masih lebih baik iktikafnya orang ini. Tapi nggih iktikaf tiyang tilem nggih ngeten 83 tahun gak tangi-tangi. Tapi nggih iktikaf. Tapi orang yang di rumah bagaimana? Nggih angsal tetap walaupun tidak iktikaf ke masjid karena suatu hal. Waduh, tidak bisa saya iktikaf ke masjid karena hal ini, karena hal itu, karena di rumah harus jaga, tidak ada orang dan seterusnya. Karena misalkan karyawan disuruh jaga pos, misalkan entah toko, entah jadi penjaga keamanan, boten saged ten masjid, boten napa-napa. Sing penting ampun nglampahi maksiat, lakukanlah ketaatan. Nah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Jadi yang utama pertama adalah yang menghidupkan seluruh malam. Kemudian level yang berikutnya bagaimana? Orang yang dia melakukan sholat isya berjamaah
kemudian sholat taraweh berjamaah, witir berjamaah, kemudian dia sempat tidur. Akan tetapi nanti sepertiga malam dia bangun lagi, menghidupkan malam-malam itu. Tapi sempat tidur. Nah ini level yang kedua, nggih angsal Lailatul Qadar. Kemudian level berikutnya bagaimana? Orang yang melakukan sholat isya berjamaah, sholat taraweh berjamaah, sholat witir berjamaah, mantun niku tilem. Ngantos subuh bablas, gak sahur barang. Subuh jamaah niki nggih angsal Lailatul Qadar. Sing paling minim tiyang niku salat isya berjamaah, mantun niku mboten tarawih, mboten witir, tilem. Tapi subuh berjamaah niki nggih angsal insyaallah Lailatul Qadar. Sebab tiang nek salat isya jamaah, salat subuh jamaah, maka sepanjang malam itu dicatat dia seperti orang yang menghidupkan malam. Tapi Lailatul Qadar ini ku nggih beda-beda angsale. Nggih sing niku wau nomor 1 menghidupkan seluruh malam, nggih nek misale yotro ngoten niku nggih angsal 100 juta. Ngoten lah. Sing nomor kali niku wau sing enten tileme nggih niku angsal 10 juta. Ngoten. Lah sing tumut taraweh witir jamaah mantun niku tilem mboten qiyamul lail, artinya langsung bangun-bangun sudah gak sempat qiyamul lail, mek sak gelas air putih sudah, kemudian gak nututi subuh. Nah niki nggih dapat misalnya 1.000 ngoten. Nah sing terakhir mek angsal napa isyaan jamaah, subuhan jamaah niku nggih angsal wis paling mek 1.000. Nah ibarat yotro ngoten. Jelas nggih? Artinya apa? Jangan sampai tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Paling minim. Jangan sampai. Kalau bisa istiqomah begitu insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi mek 1.000. Nek pingin lebih nggih jenengan tambah. Tarawih jamaah, witir jamaah. Misalnya kados ngoten niku nggih. Atau tarawih dan witir tapi tidak berjamaah. Lah niki kadarnya lebih apa namanya? Tapi relatif juga. Sebab lek kula panjenengan lak mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i niku sing afdol tarawih dan witir itu berjamaah. Tapi nek mazhab Malik mboten. Sing utama niku sendiri. Bukan berjamaah. Tapi ten Indonesia niki meriah napa? Sebab mazhab Syafi'i. Nah, jadi ini juga relatif jamaah atau tidaknya itu dari segi keutamaan. Nah, tapi tumut Syafi'i jamaah sing afdol kan ngoten kan. Nah, misalnya ngoten ditambah saged salat tarawih witir jamaah. Nah niki nggih lumayan perolehan Lailatul Qadarnya levelnya lebih besar lagi. Nah nek saged nggih sak qiyamul lail tidur nanti sepertiga malam terakhir bangun lagi kemudian qiyamul lail kan ngoten nah. Lah kemudian yang paling afdol yaitu tadi kalau misalnya kuat nggih monggo panjenengan sepanjang malam ibadah. Ustaz kula tapi ngantukan nih Ustaz. Ngantukan nemen. Lungguh dilut sik durung nendes kombet. Sisa tengkil tekan kombet iki. Wis turu. Wis ancang-ancang nendes, wis turu. Bagaimana Ustaz? Lah solusinya kalau pingin terhitung sepanjang malam ibadah, nggih niku wau napa iktikaf. Niki solusi kangge tiyang sing ngantukan. Ngoten solusi. Sebab sak tilem-tileme tapi nek iktikaf nggih tasih kecatet ibadah. Tapi nggih Gusti Allah niku rahmah ten umat Kanjeng Nabi. Wong ancen Lailatul Qadar niki dikhususno kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggih tasih diparingi enteng kali Gusti Allah. Pokok ampun ninggal isya jamaah kali
subuh jamaah insyaallah angsal Lailatul Qadar. Termasuk sing kula sanjang jaring sak kolam nguras tambak niku termasuk kategori tiang nguras tambak mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan isya jamaah, subuh jamaah. Lah niki nggih skalae nggih luas, jaring termasuk jaring. Ya tapi jaringnya nggih sing gampang berubut lah istilahnya ngoten. Gampang jebol jadi. Nek si di napa taraweh tambahi taraweh malih mulai awal sampai akhir nggih salat isya jamaah subuh jamaah sak taraweh lak kados jenengan nggih alhamdulillah lan niki nggih termasuk nguras tambak. Ngoten. Saking aduh jenengan kok eman-eman senes wali ngoten tok lho. Nek wali ngoten enak jenengan angsal sumerap saged sumerap niku tanda-tanda Lailatul Qadar. Saking wali-wali daya niku napa? Akhirnya nggih mek oleh Lailatul Qadar tapi mboten sumerap. Malaikat yo napa rupane malaikat mboten sumerap, ngoten nggih. Wit-witan niku padha sami ruku sujud jenengan mboten sumerap lah niku. Sale senes wali. Mek emane ngoten tok, senes wali ngoten. Kinten-kinten kapan daftar wali? Daftar wali napa mboten ini? Pengen daftar wali. Lah wis gak optimis, pesimis, nggih mboten dados wali. Mentale ditangleti tok. Kantun jawab, daftar dadi wali ya? Nggih insyaallah. Ngoten optimis. Niki dadi wali ya? Wali-wali daya, nggih angel dadi wali. Dadi wali napa mboten? Lah ngoten kula nggih dados wali niku. Dados wali niku ibadahe salate nggih kula padosi baca-baca kisah-kisah wali niku salate posone ibadahe niku nggih lumayan. Salate 1000 rakaat sedina. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ngoten niku. 100 rakaat sedinten. Niku di luar salat ba'diyah qobliyah, duha tahajud witir, di luar itu salat tambahan niku. Niku lek pengin dadi wali. Nggih lek daftar nggih mboten napa-napa. Daftar tok, pokok daftar lah. Mantun niku nggih jenengan ikuti persyaratan itu tadi. Nah, kinten-kinten ya napa? Daftar ulang napa mboten? Enten sih gampang, 2 rakaat. Kali rakaat enten purun. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Itu salatnya mek 2 rakaat. Salat tambahan nih sedinten. Selain qobliyah ba'diyah niku wau. Selain tahajud, witir, duha, mek 2 rakaat. Tambahan nih. Nah niki enteng niki. Tepak niki, nggih, tepak. Sing guyang-guyu tepak cocok iki 2 rakaat dadi wali. Ya, niki jenengan tiru insyaallah dadi wali. Jenengan catet nggih. 2 rakaat istiqomah niki saged dados wali. Rakaat pertama mantun takbir, doa iftitah, ngoten kan? Lajeng mantun niku maos napa suratul Fatihah. Sampun mantun suratul Fatihah, surat yang dibaca Al-Qur'an 30 juz rakaat pertama. Sik pancet angel. Rakaat kedua kul huwallahu ahad ping 9.000. Aduh urung wis daftar ulang. Menjupuk formulir ae gak apa-apa. Nggih ngoten niku para wali. Mila kita niki mesti remen ten para wali. Kita ini salut dengan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados nek wonten tiyang boten remen wali nggih, napa malih sengit ten wali, ten ziarah wali nggih pegel. Lah niki ten ziarah gubernur gak pegel.
ten ziarah wali kota gak pegel. Ana wong ziarah RT ana RT ten mriki. Enten tiyang ziarah RT biasa mawon, tapi enten ziarah wali pegel. Lah niki gak beres niki. Gak beres. Napa? Lah wong wali niku ngoten ibadahe. Ibadahe ten Gusti Allah niki kados ngoten niku. Dados nek wali kados ngoten niku kan maklum lek kita niki remen ten wali. Nggih napa nggih? Cinta ke para wali niku maklum napa mboten? Nggih maklum. Lah wong enten tiyang wong jenengan niku lho enten tiyang dribble bal-balan niku hebat. Nggih. Enten tiyang dribble bal-balan, giring bal-balan hebat. Wis pemain bal-balan hebat niku jenengan ngefans gak karu-karuan kok. Enten artis sing difoto saged model-model sing sae fotone fotogenik jenengan ngefans gak karu-karuan kok. Kan ngoten kan? Karena punya kemampuan-kemampuan yang jenengan iku takjub, kagum. Lah niki enten tiyang ibadahe mek 2 rakaat tapi sak rakaat napa? Al-Qur'an 30 juz, rakaat kedua Al-Ikhlas 9.000 kali. Niku lah ya napa giten-giten. Mosok gak kagum. Nah, terus naik kagum ngefans kali ten para wali mosok aneh. Justru wajib cinta, wajib kagum. Sebab niki senes urusan bal. Tapi niki urusannya napa? Gusti Allah. Nah, terus nggih daftar saiki urung wis gak daftar dadi wali, daftar dados pendereke para wali mawon pun. Daftar peziarah wali, daftar tiyang sing remen nang para wali. Mungkin saged kempal niki jalur patas. Mangke saged kempal kali para wali anta ma'aman ahbabta. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama dengan orang-orang iya. Ini sih paling mentok, paling nggih ngeten niki tiyang cipta mulya pun. Tapi niku nggih mangke barokahe para wali kali Gusti Allah diparingi taufik saged dados wali. Nek kecatet dados wali niku nggih ibadah pinten mawon niku nggih nek tiyang angsal taufik nggih saged mboten abot, mboten mustahil wong diparingi taufik kali Gusti Allah. Lah sakniki nggih nguber barokah, nguber taufik iku. Nguber taufik senes krana taufik nggawa klambine jenengan. Taufik tiyang cipta mulya lek niku. Iki taufik dari Allah Subhanahu wa taala, angsal hidayah, angsal taufik. Mugi-mugi kula panjenengan nggih nek ningali potongane niki repot dados wali niki. Anak-anake insyaallah dados wali. Amin ya rabbal alamin. Nah, pangkate bapake wali niku luwih gedhe timbang wali, wong bapake wali. Insyaallah anak-anake dados wali, dados tiyang saleh, dados alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun agunge pangapunten nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza ma aqulu lakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.